secara taktikal di lapangan ya, Sintayong ini bunglon. Jadi dia akan beradaptasi terhadap lawannya gitu loh. Tom Hai ini kan julukannya sang profesor. Iya. Nah, profesor itu kan tugasnya pemikir, kasih jalan yang tadinya buntu, gimana caranya jalan tuh bisa kebuka. Jay Ijes itu leaders kita di dalam tim. Seorang Jay Ijes bisa menjadi motivator, bisa jadi leader di dalam tim. Kira-kira Bahrain lawan timnas besok berapa skornya? Ya, kalau untuk prediksi ini saya bisa meyakinkan 2-1 buat timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di Libero yang hari ini akan membahas tentang preview dari pertandingan Bahrain melawan tim nasional Indonesia. Saat ini, Sobat Forum, saya kedatangan tamu. Ini teman lama saya. Teman saya ini sangat luar biasa. 11 tahun atau 12 tahun menjalani profesi sebagai pemain profesional Liga Indonesia. Teman saya ini, dia menjadi pemain timnas umur 20, asuhan Peter White. Pada saat itu, dia juga berbagai klub profesional Liga Indonesia sudah pernah dia bela. Dan saat ini, dia menjadi pelatih kepala Persita U17 untuk umur 17 tahun. Atau yang sering disebut Piala Suratin. Tamu kita hari ini adalah Bung Rohmat. Gimana kabarnya Bung Rohmat hari ini? Alhamdulillah, sehat Bung. Oke, sehat ya Bung ya? Sehat, Alhamdulillah Bung Riki. Sehat. Kegiatan melatih masih in charge ya? Masih aktif. Masih aktif iya, untuk saat ini. Lagi fokus di usia 17, Suratin U17 Persita. Oke. Baru mau mulai ini. Baru mau mulai ya? Ya, baru mulai persiapan ini, Bung. Nah, ini Bung Rohmat ini karena kami akrab dan cukup intens berkomunikasi, saya sering memanggil dia Bung Rembo. Jadi dalam podcast ini mungkin kita pakai sapaan akrab biar istilahnya lebih akrab dengan cair lah ya. Lebih cair dengan narasumber. Saya ingin mengucapkan dulu selamat kepada tim nasional Under 20 umur 20 yang lolos ke Piala Asia gitu loh, Bung. Iya betul, Bung. Ya, gimana menurut Bung sedikit saja pendapat tentang timnas U20 ini? Iya, Bung Riki, di sini kita bisa bahas U20 yang dipegang oleh Coach Indra Sapri ya. Alhamdulillah timnas U20 kita sudah dipastikan lolos di Piala Asia. Untuk U20 ini memang dibilang pelatih Indra Sapri ini dia sudah membuktikan bahwa kapasitas dia sebagai seorang pelatih tidak dibilang sebelah mata, enteng. Dan dia sekarang bisa membuktikan kembali di usia 20 untuk mempersiapkan pemain-pemain ini di Piala Asia, dan sampai saat ini dia bisa buktikan lolos dengan juara grup. Kan Bung nih mantan pemain tim nasional nih. Siap. Under 20. Waktu itu pelatihnya Peter White ya Bung ya kalau nggak salah ya. Betul Bung Riki. Bisa diceritakan sedikit Bung, ketika Bung berada sebagai pemain di timnas umur 20, asuhan Peter White, apa yang mungkin Bung bisa lihat perbedaan atau persamaan yang ada di timnas U20 yang lolos ke Piala Asia saat ini? Ya, kalau kita bisa bilang perbedaannya itu cukup jauh ya Bung ya. Pada saat kita bicara masalah fasilitas, ya vitamin, makan, nggak kayak sekarang. Justru difasilitasi banget dari cara kita tidur aja di luar biasa, sudah di hotel lah. Dulu kita masih di mes. Satu kamar aja bisa 3-4 pemain. Kita coba tidur kasur aja di bawah tuh. Satu kamar itu satu AC. Jadi dibagi sekat. Oh, disekat-sekat jadinya ya. Disekat-sekat. Kita tinggal di Persija Tim Jakarta Timur di Bea Cukai. Kita seleksi di situ. Ya latihan sampai sekarang kayaknya
untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal kayak sekarang tuh ya sulit kita. Makan aja kita nggak dikontrol gitu. Paling yang sama itu adalah kita difasilitasi dengan bahasa Inggris. Karena kita harus bisa bahasa Inggris tuh. Waktu itu sampai kita didatangkan guru les privat bahasa Inggris. Karena pelatihnya orang Inggris. Orang Inggris. Nah, gitu itu, Bung. Iya. Nah, sedikit lagi Bung Rembo. Karir Bung Rembo ini dimulai dari junior ya. Betul, Bung. Dari junior dan kemudian akhirnya masuk ke tim nasional dan berapa tahun berkarir di Liga Profesional Indonesia, sepak bola Indonesia, Bung Rembo? Saya mulai berkarir di Liga Profesional itu dari 2003 dan terakhir itu di 2014, Bung Riki. 2014 ya. Betul. Bahkan berdasarkan riset dari tim kreatif Libero, Bung pernah dilatih sama Fandi Ahmad ya? Betul, Bung. Waktu itu kita di Pelita Jaya Purwakarta. Home base-nya di Sawangan ini. Oke. Nah, ada perbedaan nggak waktu itu antara pelatih lokal dengan pelatih yang dari luar negeri? Ini bukan membandingkan sebenarnya. Cuman karena kalau pelatih lokal kita sudah biasa melihat mereka, sedangkan pelatih luar negeri kan kita jarang nih melihat cara mereka melatih, memilih pemain dan yang lain-lainnya gitu loh, Bung. Bisa diceritakan sedikit saja, Bung? Ya, memang waktu saya dilatih sama Fandi Ahmad di Pelita Jaya Purwakarta itu ada perbedaan cara pelatihannya. Di Indonesia, terutama di klub-klub Liga Indonesia, baru sekarang memakai pelatihan ini. Padahal di 2007, 2008, 2009, pelatih luar negeri sudah memakai pelatihan seperti ini. Contoh, kita udah ada nge-gym. Habis nge-gym kita latihan. Kalau pelatih lokal, nggak ada waktu zaman itu. Oke. Mungkin karena fasilitas ya. Karena mungkin fasilitas waktu itu Pelita Jaya mempunyai fasilitas yang sangat mumpuni. Dia punya sendiri, nge-gym, renang. Terus kita latihan di lapangan juga ada namanya itu ada gym. Lalu dibarengi dengan program materi, taktikal, terus passing. Dia dicampur dengan fisik dan dengan bola gitu, Bung. Kalau di Indonesia dulu mungkin kalau fasilitasnya nggak lengkap, mungkin hanya fisik aja, tanpa diikuti dengan bolanya gitu. Sentuhan bolanya tetap dapat dia. Baik, Bung, kalau gitu, Bung. Nah, sekarang kita balik nih ke tema utama kita. Menurut Bung, kalau kita ngelihat komposisi ya, kita lihat Bahrain ya. Kalau nggak salah ada yang naturalisasi ya, Bung ya? Iya betul. Memang 2 kali pertandingan ini Bahrain sudah memakai pemain 2 naturalisasi. Yang dimana pemain ini keturunan dari Nigeria. Yang satu Emmanuel Vincent, yang satu kalau nggak salah ATD itu. Jadi pemain belakang dan pemain tengah di situ. Ada kontribusinya nggak selama 2 pertandingan kualifikasi ini? Iya, menurut saya itu udah pasti, Bung, pasti ada. Mereka menaturalisasi pemain itu bukan sembarang menaturalisasi, pasti ada tujuan dan maksud di situ. Memang pada saat melawan Jepang, hasil minor. Tapi gimana caranya dia tidak bisa hasil minor ini dijadikan batu sandung lagi. Nah, dia harus bangkit. Nah, akhirnya dia bisa mencuri poin di kandang Australia. Dengan pemain naturalisasi ini, ya secara otomatis sangat berpengaruh, Bung. Nah, formasi apa, Bung? Kalau Bung melihat secara utuh dari tim nasional Bahrain ini, biasanya mereka menggunakan formasi apa, Bung? Kalau saya lihat di 2 pertandingan ini, dia melawan Jepang dan Bahrain, melawan Jepang dan Australia. Pelatih Talajic ini tidak merubah formasinya, Bung. Masih tetap memakai formasi 4-2-3-1. Oke, memang di pertandingan pertama formasi ini tidak berjalan dengan mulus. Tidak sesuai harapan dengan pelatih Talajic ini yang dia inginkan. Tetapi di pertandingan kedua tetap dia memakai formasi seperti yang sebelumnya. 4-2-3-1, akhirnya dia bisa mencuri poin, Bung, di kandang Australia. Dan itu bukan hal mudah, Bung, mencuri poin di kandang Australia. Siapa yang patut diwaspadai oleh pertahanan dari tim nasional kita, Bung? Dari Bahrain ini. Apakah Bung pernah menemukan spesifik pemain Bahrain yang bisa membuat ancaman bagi pertahanan tim nasional Indonesia, Bung? Iya, memang ada beberapa pemain dari Bahrain yang harus kita waspadai.
terutama memang gelandang tadi naturalisasi Iya. ATD itu, kemungkinan besar dia akan adu hantam tuh, adu pikir bersama Tom Haye dan Ivan Jenner, kemungkinan besar, Bung. Dan yang di depan itu ada Abdul Jabbar sebagai top skor. Menurut saya itu striker yang punya insting cetak gol yang bagus gitu. Nah itu jangan sampai striker Abdul Jabbar itu mendapat bola-bola yang sangat mudah. Saya harap pertahanan Indonesia bisa mengantisipasi itu, Bung. Iya, Nah, kelebihan dari Bahrain sendiri, dia main lebih sering dalam transisi ya, dari bertahan kemudian possession ball dan akhirnya masuk ke pertahanan lawan. Dia lebih sering menggunakan long pass atau dia main ball position, Bung? Kalau menurut Bung? Iya, kalau untuk saat ini dia masih mengandalkan ball position. Tapi terkadang sekali-sekali dia ada long pass. Itu pun dilihat dari situasional, Bung, yang ada di lapangan. Apalagi secara postur pemain Bahrain lebih tinggi di atas pemain Indonesia tadinya. Tapi dengan banyak juga sekarang udah postur tubuh tinggi-tinggi. Mungkin Bahrain bisa pikir dua kali, pikir ulang untuk main bola-bola long ball. Iya. Karena saya memang melihat beberapa kali di highlight melawan Jepang ya, mereka lebih ball position mainnya dari kaki ke kaki kan istilahnya kan, gitu loh. Kita geser nih ke tim nasional kebanggaan masyarakat Indonesia ini. Nah ini penting karena masyarakat Indonesia ini bisa kita katakan pemilik saham mayoritas tim nasional, Bung. Jadi kita harus betul-betul betul. Nah, kalau kita lihat sekarang nih antusias masyarakat Indonesia ini luar biasa terhadap sepak bola. Salah satu olahraga yang mayoritas penduduk Indonesia tuh paling suka gitu. Betul. Nomor satu Indonesia, ya. Nah, kemudian kita kalau tadi Bahrain mungkin juga kita tidak terlalu banyak profil pemainnya. Kalau sekarang kita mulai dari goalkeeper nih. Sebelum kita nanti ke taktikal dan yang lain-lainnya. Martin Paes nih, kan ada kabar dia ada cedera ringan toh waktu lawan di Dallas kan, klubnya kan di Amerika kan. Dan pada akhirnya kalau nggak salah tadi pagi dia sudah mendarat di Bahrain, kemudian ikut bergabung bersama latihan bersama tim nasional. Nah, menurut Bung ada kemungkinan Martin Paes diturunkan atau diganti antara Nadeo atau Hernando Ari? Iya, kalau kita dilihat dari kondisi Martin Paes, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Bung, dengan Martin Paes. Karena dua pertandingan ini, Martin Paes ini benar-benar jadi pahlawan Indonesia, Bung. Dengan save-save-nya yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di dua pertandingan ini. Kenapa kita bisa mendapat 2 poin dari dua pertandingan ini ya? Karena kepahlawanan Martin Paes. Karena kita tidak bisa pungkiri kualitas Martin Paes di atas kiper yang lagi ada sekarang, Bung. Saya harap di pertandingan besok, tanggal 10 melawan Bahrain, saya harap Martin Paes bisa tampil lagi, Bung. Karena itu jadi salah satu kekuatan juga ya sebenarnya. Betul, Bung. Karena sangat berpengaruh tuh, Bung, Martin Paes di dalam tim. Iya. Nah, baru kita maju sedikit nih ke lini pertahanan. Biasanya Sintayong di belakang itu pakai 3 back atau 4 back ya, Bung ya? Yang saya tahu untuk saat ini, Sintayong tidak pernah berubah untuk formasi. Dia tetap pakai formasi 3-4-2-1. Di mana dia tetap pakai 3 back di situ. Di situ dia ada back yang biasa dia pakai ada Rizky Ridho. Rizky Ridho tahu sendiri, dia kualitasnya sudah sangat bagus. Terus ada Jai Ijes yang sekarang main di Venezia di Serie A. Serie A. Dan ada Justin Hubner. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Justin Hubner ini sekarang lagi cedera, Bung. Nah, ini lagi cedera. Kemungkinan besar ini akan jadi masalah juga. Karena gimana pun juga di 3 back ini sudah kompak ya. Satu sama lain sudah kompak. Tapi jangan salah, Bung. Pelatih Sintayong sudah menyiapkan. Sebelumnya dia sudah pernah juga mencoba. Ada Calvin Predong di situ, ada Nathan Joaon di situ juga. Apalagi sekarang dia punya tambah amunisi pemain baru di belakang. FC20 di Belanda ini tim yang sangat luar biasa di Eredivisie. Jadi itu ada Mits Hilger ya. Mungkin Coach Sintayong bisa memakai jasa Mits Hilger. Kalau saya harap bisa beradaptasi dengan cepat Mits Hilger.
Jadi bisa dimainkan pada saat lawan Bahrain. Pertahanan ini kan salah satu lini krusial ya dalam sepak bola ya. Apakah Sintayong berani mengambil resiko itu untuk memainkan pemain FC 2020 itu yang si Matt Hilgers itu apakah dia taking a risk, dia berani mengambil resiko karena kan dia nggak pernah nih, belum pernah bergabung dan kemudian kita tahu bahwa FC20 juga kemarin kompetisinya agak padat karena di tengah minggu mereka bermain lawan MU juga kan gitu loh. Nah itu menurut Bung gimana sebagai seorang pelatih? Apakah Sintayong berani mengambil resiko itu atau seperti apa? Atau mungkin dicadangin dan kemudian dimasukkan di menit-menit tertentu? Kalau kita bicara Miss Hilger, kita udah nggak bisa ragukan lagi, karena dia udah bermain di top level, tim profesional. Saya pasti Sintayong bakal menurunkan Miss Hilger di situ. Dari menit awal ya? Iya, nanti mereka Miss Hilger itu mungkin Rizky Ridho, Jai Ijis sama Miss Hilger mungkin ada di belakang di situ. Makanya kembali lagi Bung, adaptasi ini. Adaptasi ini yang sangat penting di dalam tim. Walaupun dia secara pengalaman, tapi untuk bergabung dalam tim dia baru. Tapi saya sama Kit Sintayong ini nggak bisa diragukan lagi. Pasti Miss Hilger itu pasti masuk dalam itu. Dari menit pertama ya? Dari menit pertama. Oke. Nah kita kemudian berangkat ke lini tengah nih Bung. Kita tahu 2 pertandingan itu di kanan ada Sandy Walsh, di kiri ada Calvin Verdong. Nah 2 orang di tengah ini di switch kan. Ketika melawan Arab Saudi, Tom Haye dipasangkan dengan Ivan Jenner, ya kan? Nah ketika lawan Australia itu Nathan dengan Ivan Jenner kan, yang kemudian si Tom Haye masuk di babak kedua. Nah menurut Bung komposisi ini ada perubahan, apalagi ada isu bahwa Sandy Walsh juga agak sedikit cedera ringan, atau memang akan tetap Sintayong memasang 4 orang pemain tengah ini? Iya, memang kalau kita lihat dengan pertandingan kemarin, timnas kita melawan Australia, yang pertama di tengah itu Ivan Jenner sama Nathan, baru Tom Haye dimasukkan. Mungkin pelatih Sintayong punya pemikiran sendiri. Mungkin saja Tom Haye bisa menggantikan peran sebagai super sub di situ. Dia bisa memprediksi jalannya pertandingan, menganalisis dia masuk, terus dia bisa merubah skor yang tadinya 0-0 kita bisa unggul, Bung. Mungkin di situ, dan mungkin juga bisa terjadi nanti pas lawan Bahrain Tom Haye bisa dicadangkan kembali melihat jalannya pertandingan. Bisa dipasangkan kembali Ivan Jenner sama Nathan. Kalau di sisi kanan kemungkinan nggak besar, pasti masih milik Sandy Walsh. Dan di sisi kiri ada Calvin Verdong. Mungkin di gelandang ini yang bakal mungkin berubah. Tapi Bung, saya masih mau kita diskusi ini ya tentang lini tengah ya. Kita melihat ini ya perbedaan ketika Tom Haye main sejak awal dengan Tom Haye masuk di babak kedua. Kalau saya pribadi melihat Tom Haye ini adalah seorang dirijennya lini tengah Indonesia, gitu loh. Passing-passing berbahaya ke depan itu yang saya amati beberapa kali Tom Haye bermain di lini tengah itu berasal dari Tom Haye kan, gitu loh. Nah, Ivan Jenner ataupun Nathan yang biasanya dipasangkan oleh Sintayong untuk mendampingi si Tom Haye ini bersifat sebagai penyeimbang, gitu loh. Nah, kalau menurut Bung sendiri gimana? Karena kita melihat sekali ketika lawan Australia kita lebih banyak bertahan kan kita diserang tuh karena kepiawaian lini pertahanan dan Martin Paes lah yang membuat gawang kita itu aman sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi. Nah, apakah Bung Rembo punya analisa tersendiri untuk Tom Haye dan pendampingnya ini di lini tengah? Iya, jadi gini Bung. Pelatih Sintayong berpikir lawan Australia ini lebih sulit.
daripada lawan tim-tim yang lain. Karena Australia ini bisa dibilang tim kuat. Kita nggak bisa sembarang untuk kasih pemain yang secara bertahan itu kurang kuat. Bung lihat sendiri, Tom Haye ini kan julukannya sang profesor. Nah, profesor itu kan tugasnya pemikir, kasih jalan yang tadinya buntu, gimana caranya jalan tuh bisa kebuka. Nah itu Bung. Jadi saya pikir Coach Sintayong itu menyimpan Tom Haye itu pada saat dibutuhkan nanti dia bisa merubah posisi kedudukan itu Bung. Mungkin nanti melawan Bahrain bisa saja Tom Haye main dari menit awal karena Indonesia membutuhkan poin. Nah, kalau gitu kita katakanlah ada peluang Tom Haye bermain dari menit awal ya Bung ya, gitu loh. Nah, kita kemudian bahas ke depan lagi, 2 orang di belakang striker ini, yang biasanya Witan dan Rafael Struijk ya kan. Nah, kalau kita boleh jujur, dari 3 orang yang di depan, saya tambahin satu lagi nih, Ragnar Ortmangun. Gimana Bung melihat komposisinya? Apakah kita belum menemukan goal getter atau seperti apa? Atau mungkin si pemain baru itu siapa, Elano itu memiliki peluang untuk menggantikan antara Witan dengan Rafael Struijk ini? Ya bisa saja Bung, kita bisa berprediksi bahwa Eliano Resder bisa main di pertandingan melawan Bahrain. Tapi komposisi sekarang adalah komposisi yang terbaik di depan menurut saya. Karena pertandingan awal aja kita bisa mencuri gol di kandang Arab Saudi. Dan kemarin lawan Australia bukan kita nggak punya peluang, kita punya peluang. Cuma tidak bisa dimanfaatkan secara baik oleh pemain lini depan kita. Dan memang untuk menambah goal getter kita dengan adanya Eliano Resner ini, bisa Coach Sintayong ini punya beberapa pilihan untuk memasukkan Eliano di babak pertama atau di babak kedua. Melihat situasional yang ada di dalam tim. Terus selama ini kan selain Witan ada juga Marcelino Ferdinand yang tidak kelihatan di 2 pertandingan ini. Ya mungkin saja dengan hadirnya Eliano Resner bisa jadi namanya pilihan lain dalam Coach Sintayong Bung. Artinya ada alternatif ya? Bisa gitu Bung, bisa. Ada alternatif ya untuk lini depan ya. Nah, kalau kita bicara nih Bung dari segi taktikal seorang Sintayong nih, yang kita tahu dia sempat memakai 4 back di awal-awal kepelatihannya, yang kemudian dia bertransformasi sehingga menjadi 5 back, dan kita tahu bahwa sepak bola di dunia juga sudah berkembang dan terlihat sekali Sintayong mengikuti kemajuan dari sepak bola dunia. Kalau saya lihat secara pribadi, ketika dia pasang 3 back, tapi ketika dia bertahan tentu si Calvin Verdong dan Sandy Walsh ini dia turun ke bawah kan untuk membantu pertahanan kan. Dan kemudian salah satu dari Witan atau Struijk itu juga ikut ke bawah gitu loh Bung. Nah, ada yang banyak yang bilang tuh bahwa ini sebenarnya strategi parkir bus gitu loh, yang cuma ngandelin tidak kebobolan sambil berharap mencuri gol gitu loh. Kalau menurut Bung gimana? Tapi kan sebenarnya taktik ini bukan hanya timnas Indonesia yang seperti ini sekarang. Kalau menurut saya ya, karena dulu kita nggak pernah, saya dari kecil itu nggak pernah melihat. Saya suka Liverpool kan. Saya nggak pernah melihat Robbie Fowler itu sampai ke kotak penalti timnya sendiri gitu loh untuk melakukan membantu pertahanan. Bahkan sekarang Erling Haaland tuh, kalau kita lihat sekarang Erling Haaland penyerang Manchester City itu tidak jarang ada di dalam kotak penalti pertahanan timnya sendiri karena membantu pertahanan. Kalau menurut Bung gimana secara taktikal yang tentang parkir busnya Sintayong ini? Iya, kalau kita bisa bicara taktikal itu sah-sah aja Bung. Sekelas tim Real Madrid aja itu bisa parkir bus lawan Manchester City di Liga Champions. Itu semua pelatih untuk memakai taktik itu sah-sah aja. Untuk mendapatkan ciri poin itu untuk melenggang lebih jauh lagi,
Untuk mendapatkan poin kan hal nggak mudah. Iya. Kan gitu. Kalau untuk komposisi pemain atau komposisi kita formasi dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di dalam diri Sintayong untuk merubah ini formasi ini, karena dia bisa melihat dari karakter-karakter si pemain, Bung. Oke. Karakter-karakter si pemain itu mungkin berbeda-beda dengan tim-tim lain. Mungkin dia punya karakter pemain, oh ini bisa jadi dengan formasi ini, dengan formasi ini. Oh kita nanti lawan Australia kita harus pakai formasi ini. Kita butuh poin dengan ini. Nanti kita bisa hajar itu, kita bisa butuh poin itu pada saat melawan tim ini. Itu sah-sah aja pelatih dengan formasi seperti apa. Yang penting dia bisa dapat poin. Oke. Nah, kalau ada juga kabar yang bilang bahwa secara taktikal di lapangan ya, Sintayong ini bunglon. Jadi dia akan beradaptasi terhadap lawannya gitu loh. Bung setuju nggak kalau dibilang secara taktikal Sintayong ini bunglon? Artinya dia bisa beradaptasi dengan strategi lawan yang dihadapi gitu loh, Bung. Iya, pasti sangat setuju, Bung, karena Sintayong ini dari awal memang formasinya sering berubah-ubah. Nah, ya bisa dikatakan seperti bunglon. Pada saat ketemu tim A, formasinya apa? Pada saat ketemu tim B, formasinya apa? Dan juga mungkin terjadi pada saat pertandingan pertama dia bisa formasi A, pada saat pertandingan kedua dia formasi B. Dan itu terbukti, Bung. Kita bisa curi poin di 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia ya. Ya menurut saya itu sangat luar biasa. Apalagi yang kita hadapi itu tim besar. Di Asia, Arab Saudi, Australia, ini yang nggak bisa dikatakan enteng. Tim-tim yang bisa tim langganan Piala Dunia lah ya. Iya. Itu, Bung, tim pelanggaran Piala Dunia Arab Saudi, Australia itu nggak bisa dibilang enteng. Dengan kita curi poin 2 poin ini di luar kanan dan kita bisa cetak gol, Bung. Nggak salah kita bisa cetak gol di Arab Saudi dan kita bisa unggul dulu. Iya. Nah, itu luar biasa menurut saya. Oke, kita sepakat nih kalau secara taktikal bahwa Sintayong ini orang yang sangat pelatih yang sangat beradaptasi dengan strategi lawan yang dihadapi ya. Tapi saya pengen tanya, Bung, kalau menurut Bung ini kekuatan dari tim nasional ini di mananya? Kalau kita boleh jujur gitu loh. Karena saya selalu melihat bahwa let's say kita bilang Martin Paes 2 kali melakukan penyelamatan gitu loh, yang istilahnya kita tidak melihat itu sebelum Martin Paes menjaga gawang timnas Indonesia gitu loh. Nah, tapi kekuatan sebenarnya Indonesia dalam kualifikasi pra Piala Dunia ini apa, Bung, sebenarnya? Kalau Bung boleh menyimpulkan gitu loh. Ya, yang pasti kekompakan tim di dalam timnas ini, Bung. Pemain dari abroad, lokal, mereka begitu kompak, menjiwai untuk membela timnas Indonesia ini. Ada hubungan erat terhadap pemain lokal dan dari abroad yang dari luar, itu luar biasa. Nanti kita contoh Jaijes sekarang, tadinya dia bukan kapten, dia sekarang ditunjuk sebagai kapten. Tadi jadi Skirido, berpindah kepada Jaijes. Gimana seorang Jaijes memotivasi pemain-pemainnya? Sebelum main, setelah main, sesudah main, dia selalu mengasih support, motivasi terhadap teman-temannya. Salah diperbaiki. Bung, lihat ada satu momen Rizky Ridho, dia buat kesalahan, dia langsung tendang ketidaktenangan Rizky Ridho buat kesalahan itu. Langsung Jaijes rangkul dia kasih motivasi, dia kasih semangat. Jangan sampai membuat hal-hal yang nggak baik di dalam lapangan, membuat keputusan yang nggak baik. Di situ saya lihat seorang leaders yang sangat luar biasa dari seorang Jaijes. Dan memang pengalaman Jaijes kita sudah tidak bisa dibilang enteng ya. Dia lama dia udah terbukti sekarang sudah bermain di Serie A Italia. Itu menurut saya Jaijes itu leaders kita di dalam tim. Memotivasi buat semua pemain. Oke, artinya Jaijes bisa menjadi salah satu indikator ya. Indikator kekuatan Indonesia ya kalau kita hitung ya. Gitu. Selama ini yang saya lihat di dalam tim permainan timnas Indonesia, seorang Jaijes bisa menjadi motivator, bisa jadi leader di dalam tim. Oke. Artinya kekuatan Indonesia dilengkapi ketika timnya sudah kompak, chemistry-nya itu sudah terbangun, dilengkapi dengan faktor kepemimpinan dari si
Jay Ides ini ya. Apalagi dia main di Serie A, ya tentu kalau kita dulu ya kita kan sama-sama main gitu dulu Bung. Kita tahu kalau dalam tim itu seorang pemimpin harus diakui Betul, Bung. oleh 10 orang di lapangan, pemain di lapangan. Iya kan? Tidak mungkin kan kalau misalnya ini kaptennya nggak beres ini, ya kan? Kalau udah begitu pemain-pemain yang lain biasanya setengah hati juga di lapangan itu. Bukan setengah hati lagi, Bung. Gimana? Udah gak respect sama kapten tuh. Pasti hancur tim itu. Karena sepak bola itu permainan tim. Harus kompak. Gak mungkin satu orang bagus, ya lu aja yang bagus. Yang lain gak bagus. Gak gitu sepak bola. Tim, 11 pemain di dalam lapangan harus tim. Tanpa adanya tim, kerja keras, disiplin, terus kompak, gak mungkin bisa terjadi hasil yang baik. Pasti di situ sangat dibutuhkan tim yang baik. Semuanya, pemain, pelatih, manajemen, semuanya harus kompak, Bung. Kalau kita ingin mencapai hasil yang baik, semua itu harus kompak. Oke. Kita dari starting 11, kita lari ke bench nih, Bung. Ini ada, kalau kita bilang pemain-pemain Liga Profesional Indonesia, yang juga dipanggil oleh Sintayong. Kalau nggak salah jumlahnya 11. Dari 27 pemain yang dipanggil dari Liga Profesional Indonesia itu 11 orang. Ada prediksi, Bung, siapa yang kira-kira akan dimainkan Sintayong di pertandingan melawan Bahrain besok ini, Bung? Ya, kalau Rizky Ridho udah pasti menurut saya ya. Rizky Ridho salah satu pemain ya kan, kalau Rizky Ridho di ini kan starting kan di Liga 1. Di bench-nya ini, yang di bench-nya ini. Kalau kita bicara bench itu kita bisa ada Sultan Sulaiman, kita bisa ada Ricky Kambuaya. Ya. Dia juga bisa menjadi salah satu otak dari serangan timnas Indonesia. Oke. Pertama kali dia muncul, saya berharap besok dia dapat kesempatan untuk main. Karena instingnya dia juga luar biasa. Untuk pemain yang dipanggil 27 pemain ini ya, Bung ya? Yang untuk ke Bahrain, saya harap dia bisa main nanti, Bung. Nah, kalau saya melihat gini, Bung. Ini ada, saya tidak tahu ini sebuah kebetulan atau tidak ya. Pasca datangnya pelatih striker yang didatangkan khusus dari Korea untuk melatih striker-striker Indonesia seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat, tidak lama tiga-tiganya ini cetak gol ini di Liga 1 Indonesia gitu loh. Nah, dan tiga-tiganya sekarang dipanggil kembali oleh Sintayong. Apakah ada peluang di antara ketiga ini akan bermain untuk menggantikan tiga tadi yang kita prediksi starting 11, Witan, Stroik, dan Orat Mangun, Bung? Selain Elano tentunya ya. Betul, Bung. Memang beberapa pertandingan di Liga 1 ini itulah kuncinya Sintayong membawa pelatih khusus striker, Bung. Iya. Mantan pemain timnas Korea. Oke. Dan memang hasilnya sudah kelihatan sekarang kan. Beberapa kali pertandingan Liga 1 yang tim Sleman ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, memang sama-sama bisa cetak gol. Bisa saja itu bisa jadi opsi lain, Bung, untuk pelatih Sintayong. Untuk Dimas Derajat atau Hoki Caraka di situ, Bung. Nah, dari tiga orang ini siapa peluangnya paling besar, Bung? Ya menurut saya Dimas Derajat, Bung. Karena dia secara reguler dia main di Persib Bandung sekarang. Oke. Yang besar dia bisa dapat tempat di situ, Bung. Apakah ada kelebihannya secara individual dari si Dimas Derajat ini apa, Bung? Dia caps di tim nasional udah lumayan lama, Bung. Udah lumayan banyak di caps tim nasional. Dan itu poin lebih untuk Dimas Derajat. Apalagi performa dia saat ini sedang bagus. Sedang bagus ya? Di tim Persib Utama ya. Oke. Nah, kita dari bench tentu tadi Bung sudah ngomong ada mungkin kemungkinan Dimas Derajat. Nah, ada satu ini yang apa ya? Kalau teman-teman saya bilang itu the next rising star yang namanya Marcelino. Nah, ini mungkin nggak dimainkan pada saat lawan Bahrain. Kalau walaupun ya ada yang percaya bahwa ini adalah masa depan, salah satu pemain masa depan Indonesia, tapi di sisi yang berbeda juga banyak juga yang istilahnya quote of quote ya tidak suka dengan cara gaya bermainnya gitu loh, Bung. Gimana menurut Bung?
Ya itu namanya sudut pandang semua orang ya. Sudut pandang semua orang bisa saja ada A, ada B, ada buruk, ada baik kan. Ya. Pada saat si pemain itu lagi tampil bagus, Marcelino bagus. Iya. Pada saat pemain itu tampil buruk, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menuai apa-apa, langsung dibilang Marcelino nih nggak bagus ini kan. Iya. Kita nggak bisa ngejudge pemain seperti itu. Oke. Mungkin di pertandingan 2 kemarin Marcelino tidak kasih performa bagus. Oke. Mungkin saja di pertandingan Bahrain dia bisa kasih performa bagus. Nah itu dia Bung, itu yang jadi yang sebenarnya ya kembali lagi sepak bola Indonesia itu pemilik saham mayoritasnya adalah masyarakat Indonesia. Nah itu yang membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya. Luar biasa sekali kepercayaan yang diberikan Sintayong kepada Marcelino. Walaupun ya kita tahu dia pernah bermain sangat bagus, tapi mungkin ini performanya lagi menurun. Dan itu yang dituntut oleh masyarakat Indonesia. Kenapa Sintayong masih percaya sama Marcelino? Kalau analisis Bung, kenapa Sintayong masih percaya sama Marcelino? Ya, jadi gini Bung, seorang pelatih punya gambaran terhadap seorang pemain. Bahwa pemain ini punya potensi besar. Ya. Kalau tidak digali potensinya. Artinya tuh kalau digali itu dimainkan terus? Dimainkan terus. Karena kita butuh pemain yang masih muda, punya potensi besar. Kalau tidak dikasih jam terbang, kalau tidak dikasih main, dia tidak akan menemukan masalah-masalah baru di dalam tim. Sekarang masalah baru muncul, Marcelino tidak kasih performa baik di dalam 2 pertandingan ini. Dan itu kan masalah itu muncul dari mana? Kan itu kan. Nah makanya pelatih Sintayong masih menaruh besar harapan kepada Marcelino. Dan kalau memang Marcelino bisa bermain besok, berarti Sintayong cukup berani untuk menurunkan Marcelino kembali. Dan Sintayong tuh masih punya harapan besar kepada Marcelino bahwa ini benar pemain yang potensinya besar, pemain muda yang punya masa depan cerah. Secara ini Bung, secara pendapat pribadi, Bung ini kan saya ingin menanyakan kepada Bung, kalau dari kacamata Bung sebagai seorang pelatih yang memiliki lisensi AFC ya, saya ingin tahu apa sih kelebihan Marcelino ini kalau di mata Bung sendiri, kalau Bung melihat gitu loh, dari aspek skill, fisik, kemudian visi bermain dan yang lain. Menurut Bung gimana sosok Marcelino ini? Ya, jadi gini Bung, kalau kita bicara masalah Marcelino, dia pemain yang bagus tentu saja karena di usianya dia, di levelnya dia bisa dia bilang di atas usianya dia sekarang. Dia bisa main di timnas senior. Berapa tahun ini dia konsisten di tim senior. Sudah pasti dia sangat berbeda dengan pemain lain. Dia punya visi misi bermain yang sangat luar biasa. Berapa gol yang tercipta dia ciptakan buat timnas Indonesia. Melawan Irak, melawan Jordan kalau nggak salah kemarin kita bisa lolos. Dia punya misi bermainnya luar biasa. Dia bisa nusuk ke dalam, kapan pada saat dia masuk ke dalam, kapan pada saat dia kasih umpan. Dan menurut saya Marcelo ini luar biasa Bung ya, pemain muda tapi punya visi misi bermain yang luar biasa. Tapi kan kita tidak bisa menafikan fakta bahwa di dalam beberapa pertandingan terlihat sekali tidak, kalau dulu kita bahasanya dibilangnya tidak dewasa. Dulu kan kalau kita junior itu, kemudian kita Bung main di liga, saya juga main di liga, kita selalu dibilang sama pelatih bermain bola dengan bijaksana, dengan dewasa gitu loh. Makanya dulu kita coba trik-trik sambanya Cristiano Ronaldo itu selalu ditegur sama pelatih karena ngapain buang-buang energi. Nah itu terlihat itu di Marcelino di dalam beberapa pertandingan. Kalau menurut Bung gimana? Apakah memang itu sebuah proses nature dari pembentukan sebuah terbentuknya pemain superstar atau seperti apa Bung? Iya, kalau kembali lagi ke Marcelino Bung ya, dengan performa dia yang 2 pertandingan ini. Kalau saya pribadi, karena saya dulu pernah juga di posisinya Marcelino. Kenapa saya bilang pernah? Karena saya mantan pemain, jadi saya tahu. Jadi ada beberapa performa di dalam bermain. Kalau memang itu tidak bagus,
pasti seorang pelatih akan menegur itu. Oke. Menegur atau dia manggil pemain itu. Oke. Pasti dia akan secara pribadi tidak menegur di dalam lapangan. Ini yang saya alami waktu saya bermain di Pelita Jaya, Bung. Oke. Ya, waktu itu dipegang sama Pandi Ahmad ya. Kebetulan dia kewarganegaraan Singapura. Singapura saya dipanggil. Mat, kenapa kamu nggak pemain kamu hari ini nggak bagus? Latihan kamu hari ini nggak bagus. Kamu ada masalah apa? Apa yang kamu hadapi sekarang? Kenapa performa kamu menurun? Itu pelatih itu pasti punya cara-caranya tersendiri, Bung. Ya, saya yakin Sintayong pasti punya caranya sendiri memanggil Marcelino. Kenapa 2 pertandingan ini dia sangat menurun performanya, tidak menghasilkan situasi yang baik. Biasanya dia bisa menghasilkan gol, berbuah gol. Berapa kali dari hasilnya dia tuh ada passing ke Rizky Ridho kasih ke Witan, gol tercipta. Itu kan dia punya opsi untuk mengasih bola. Karena yang dapat bola itu kan pasti Raja itu bisa kasih bola ke si B, ke si A bisa kasih bola. Kenapa yang dikasih Rizky Ridho? Kenapa nggak dikasih Rafael Struijk pada saat itu? Kenapa nggak dikasih Witan? Kenapa yang dikasih Rizky Ridho? Rizky Ridho bawa bola ke depan, drive dia kasih Marcelino. Rizky Ridho naik ke atas jadi nomor 9, Rafael Struijk buka, Witan buka, dikasih ke Rizky Ridho. Rizky Ridho kasih one touch ke Witan Sulaiman. Witan Sulaiman langsung shoot ke sisi kanan gawang kiper Jordan kalau nggak salah itu ya. Tergol. Dan itulah yang kita tunggu dari Marcelino. Tapi ini belum ada, belum kelihatan lagi. Ya, saya harap di pertandingan lawan Bahrain Marcelino bisa lebih bagus lagi, bisa menunjukkan performanya dia kembali pada saat di Piala Asia kemarin ya. Menurut saya itu, Bung. Artinya dia sebenarnya punya visi yang menarik ya, yang istilahnya pasti, Bung, pasti. Sintayong nggak mungkin mempertahankan pemain yang masih muda, kasih jam terbang, terus-menerus kepercayaan kalau dia nggak punya potensi yang bagus. Oke, Bung. Nah, cukup nih tentang Marcelino. Kita bicara tadi kembali lagi ke taktikal. Kalau kita lihat, Bung, Indonesia di zaman Sintayong itu bertransformasi kalau menurut saya. Dulu kita selalu melihat tanpa istilahnya menyinggung pihak lain ya. Kita pernah melihat dulu timnas itu mainnya long ball. Selalu ketika tim nasional melawan, apalagi kalau udah levelnya, rankingnya itu di atas timnas Indonesia ya, pasti andalannya bertahan long ball. Bertahan long ball. Yang sampai kadang-kadang kita gemes ngelihatnya gitu loh sebagai mantan pemain ya. Nah, tapi di era Sintayong ini memang bertahan, tapi dia ada one to touch-nya dan kemudian ada possession-nya ketika dapat bola, berani 1 lawan 1, berani passing di antara pemain gitu loh, Bung. Kalau menurut Bung, bayangan Bung, ketika lawan Bahrain, apakah Sintayong akan mempertahankan gaya main seperti itu atau dia akan mencoba strategi yang berbeda? Gimana, Bung? Iya, menurut saya pasti sama halnya, Bung. Main dari kaki ke kaki, build up dari belakang. Jangan, maksud saya tuh tetap pertahankan gaya bermain itu. Tapi kadang sekali-sekali ada tuh long ball. Ada sekali-kali long ball. Tapi pada saat apa? Situasional. Dalam tim pada saat counter attack kita, Ragnar Rothmangun bagus posisi ya kalau long ball. Tapi kalau memang nggak bisa ya kita main. Gimana kita main lawan Irak? Kita bisa mencuri poin kita dengan build up main. 1-2 sentuhan bola dari pindah shoot play ke sisi kiri kanan. Akhirnya bisa tercipta gol dari Yaakob Sayuri melewati satu pemain Irak dari sisi kiri dan lalu kasih umpan telupas dan seorang Marcelino masuk. Ya itu by design kan. Artinya bukan cuman bola ala-ala tendang dari belakang ke depan kemudian gol gitu loh. Itu memang di build up ya, Bung ya. Ya itu dilatih, Bung. Pasti itu dilatih dengan taktikal strategi yang sangat mumpuni seorang pemain, Bung. Menurut saya pertahankan dengan pemain gaya itu gitu. Ya. Artinya kita sudah bisa melihat pemain Indonesia itu main ball position ya, melawan tim-tim yang ranking di atasnya ya. Iya, sepak bola sekarang sepak bola modern, Bung. Buat apa ada pemain tengah? Iya. Gelandang kita kalau cuma bola long ball nggak ada fungsi pemain gelandang kita. Sedangkan sepak bola sekarang sepak bola modern,
semua pemain harus terlibat. Ya, apalagi seorang gelandang adalah jantung di dalam tim. Kenapa saya bilang jantung dalam tim? Karena tanpanya seorang gelandang bola ini nggak akan nyampe ke striker. Bisa saja sampai dari belakang ke depan long ball, tapi nggak ada fungsi pemain gelandang kalau di situ. Berarti kata jantung permainan sepak bola ada di gelandang, jembatannya ada di gelandang. Kalau gelandang yang nggak bisa simpan bola, casing bola, ikuti irama main bola, gelandang nggak cuma. Nah, kita dari build up dulu nih, Bung. Siapa menurut Bung? Kan kalau saya melihat nih ya, di kualifikasi pra Piala Dunia ini agak menarik, Bung. Kalau dulu ketika Jordi Amat menjadi kalau kita bilangnya libero kan, di posisi 3 back, 1 libero, 2 stopper toh. Betul. Nah, kita sering lihat Jordi Amat ini ketika dia timnas Indonesia dapat bola, dia maju nih ke tengah nih. Dia berusaha jadi posisi gelandang bertahan. Kalau kita ingat dulu zamannya Lothar Matthäus yang terkenal dengan gaya bermain Jerman, dia dibilang sweeper kan. Jadi ketika dia bertahan dia menjadi orang yang paling terakhir. Ketika dia menyerang dia akan berada di 2 back di depan 2 back ini gitu loh, Bung. Nah, di kualifikasi pra Piala Dunia saya lihat karena liberonya si Jai Ides atau sapaan hangat netizen kan Jayadi kan, ya kan? Bung Jai. Nah, kita ngelihat Bung Jai ini dia tidak seperti Jordi Amat gitu loh. Jadi Bung Jai dan Hubner lebih banyak bermain di belakang, tetapi Rizky Ridho, saya beberapa kali melihat Rizky Ridho itu ketika terjadi build up serangan kepada pertahanan lawan, Rizky Ridho itu bahkan sampai lewat garis tengah gitu loh, Bung. Dan akhirnya Sandy Walsh itu seperti winger jadinya di depan gitu loh. Kalau menurut Bung, apakah nanti peran itu akan diberikan kembali kepada Rizky Ridho? Iya, di belakang udah pasti itu ada Rizky Ridho sama Bung Jai, tinggal satu pengganti Justin Hubner. Dan nggak beda jauh, Bung, dengan posisi kita main build up. Pasti itu ada 3 back di situ yang bakal memulai serangan dari bawah. Tinggal Coach Shin ini membuat taktikalnya seperti apa. Dengan komposisi 3 pemain ini mau build up-nya seperti apa. Bisa saja dengan Misilger yang baru masuk. Bisa saja dengan Calvin Verdong yang pernah main di posisi pengganti Justin Hubner. Atau Nathan Joao yang di situ. Tinggal kemauan Coach Shin ini memulai serangan itu dari mana? Dari Rizky Ridho, Bung Jai atau Misilger. Bisa saja di situ, Bung. Untuk memulai membangun serangan dari bawah ke tengah, tengah ke depan dengan rotasi pemain yang selalu aktif, Bung. Nah, kita lari ke lini tengah nih, Bung. Tadi Bung bilang sendiri kan, jantung permainan itu adanya di lini tengah kan. Betul, betul, Bung Riki. Nah, saya tidak pernah melihat pemain tengah Indonesia itu seflamboyan The Professor ini, si Tom Haye ini gitu loh, Bung. Nah, karena kita disadarkan bahwa permainan bola itu bukan hanya tentang lari dan lari dan lari gitu loh. Tapi kita disadarkan bahwa permainan bola itu harus punya visi, harus punya sesuatu yang apa ya, kalau menurut saya yang otentik gitu loh. Dan saya melihat ini di The Professor Tom Haye. Menurut Bung seberapa krusial lini tengah Indonesia dengan kehadiran Tom Haye ini? Sangat berpengaruh ya, Bung, ya, menurut saya. Seorang Tom Haye, Profesor, bermain untuk tim di Eredivisie. Dengan julukan dia seorang profesor. Beberapa kali pertandingan yang krusial dia bisa memecah kebuntuan, bisa mencetak gol. Dia punya keputusan yang sangat luar biasa, visi misi bermain dia sangat luar biasa. Pasti sangat dibutuhkan seorang Tom Haye di tengah timnas Indonesia, Bung. Nah, berarti sebenarnya kita bisa bilang Tom Haye ini pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lini tengah ya, lini tengah Indonesia ya, Bung ya. Oke, kita lari ke depan nih, Bung, ke posisi striker dan apa kalau kita bilangnya false nine, yang 2 orang ini gitu loh, yang satu striker, yang 2-nya false nine gitu kan.
bisa di sayap, bisa juga dia masuk ke tengah kan sebagai pendukung dari striker utama. Saya banyak orang bilang bahwa 3 orang ini, Rafael Struijk, Oratmangun dan Witan ini bukan tipe goal getter gitu loh, Bung. Mereka berotasi terus nih kalau saya perhatikan. Kadang-kadang Oratmangun yang di kanan, kadang-kadang Struijk yang di tengah. Itu memang taktikal dari Sintayong atau karena komposisi pemainnya belum menemukan seorang goal getter gitu loh. Kalau menurut Bung gimana? Iya, karena kalau bisa dibilang Bung, dengan pelatih Coach Sintayong dengan 3 triangle itu, Rafael Struijk, Witan, sama Ragnar Oratmangun, dengan dia berbeda-beda ganti posisi, menurut saya itu bagus nanti, tidak kebaca dengan lawan. Dan memang sepak bola dunia juga terlihat seperti itu ya sekarang ya, sudah ya? Iya, karena kita nggak bisa tuh seorang nomor 9 di nomor 9 aja. Oke. Nanti kalau bola di kanan, nah nomor 9 di mana nih? Nah, berarti di kanan ya yang terdekat dengan bola ya itu yang fresh. Oke. Berarti nomor 9 itu mengikuti. Dia mengcover sebagai atau balance untuk menyeimbangkan bertahan kalau seandainya lawan megang bola. Jadi orang yang terdekat dengan bola itu yang fresh. Oke. Tapi teman yang pegang bola dari arah mana? Misalnya dari arah kanan, Sandy Walsh pegang bola. Berarti Oratmangun ini harus geser, nomor 9 ini harus geser, atau Rafael Struijk ini harus bergeser. Oke. Atau Oratmangun yang minta bola. Rafael Struijk yang mengalihkan lawan, menarik lawan. Witan Sulaiman yang muncul. Nah, itu yang terjadi di Arab Saudi, Bung. Arab Saudi, ya. Witan Sulaiman bergerak, dikasih ke Witan Sulaiman, Oratmangun masuk ke dalam kotak penalti, dikasih sama Witan Sulaiman. Akhirnya bisa berbuah gol. Makanya 3 pemain ini selalu berotasi, Bung. Tidak di satu tempat. Menurut saya itu memang taktikal Sintayong untuk mengecoh pemain belakang lawan, Bung. Oke. Dan saya agak sedikit kaget dengan performa Witan di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini ya, yang dimana dia di klubnya itu dicadangkan, tapi di tim nasional yang saya perhatikan kontribusi dia cukup besar. Kalau menurut Bung sendiri kenapa ini? Ini ada masalah atau karena tidak masuk dalam skema strategi pelatih juga atau seperti apa, Bung? Ya itu, terkadang pelatih punya pemain yang ingin dia mainkan, punya pemain yang sesuai kebutuhan tim, atau pemain yang bisa dibilang dengan karakternya si pelatih. Mungkin Witan Sulaiman kurang di dalam karakter pelatih tim yang sekarang, tapi di timnas Indonesia atau di timnas dia bagus. Ada memang beberapa pemain yang seperti itu di timnya biasa, tapi di timnas luar biasa. Bukan karena dia tidak bagus di tim, tapi karena memang kebutuhan pelatih di situ, Bung. Kita bisa dilihat dari hal itu, Bung. Oke. Terakhir, Bung. Prediksi skor. Saya ingin tanya, dari analisis yang tadi sudah kita bicarakan part to part, menurut Bung, kira-kira Bahrain lawan timnas besok berapa skornya? Ya, kalau untuk prediksi ini saya bisa meyakinkan 2-1 buat timnas Indonesia. 2-1 buat Indonesia? 2-1 Indonesia. 1-2, Bahrain 1, timnas 2. Dia bisa mencuri 3 poin. Saya yakin itu. Dengan adanya tambahan 2 pemain. Karena opsi Sintayong lebih banyak, lebih bervariasi. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Bung Rembo. Terima kasih juga ini kita diundang-undang untuk ngopi-ngopi santai lah ya, untuk bahas timnas Bahrain lawan timnas Indonesia. Pelatih itu memiliki cara-cara sendiri dalam manajemen seorang pemainnya. Dan kemudian kita juga dapat energi optimis dari Bung Rembo bahwa Indonesia itu bisa mencuri 3 poin di kandang Bahrain besok. 1-2, mudah-mudahan langit mendengar dan mewujudkannya. Amin. Baik, terima kasih Sobat Forum dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Dalam waktu dekat, saya yakin kita akan berjumpa lagi dan kita akan bicara tentang sepak bola Indonesia dan masa depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.